Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fajri SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Solong, Kabupaten Lombok Timur. Saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya melakukan uji kinerja pada tanggal 10 Desember 2022 di SMP Negeri 2 Solong, Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik. Apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Juga baik kabarnya. Bu Guru senang sekali kita bisa bertemu lagi ya. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Nah, Bu Guru minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ananda Maka. Ya, silakan mimpin teman-temannya untuk berdoa. Tunggu mulai, karena kita berdoa. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa tadi, Bu Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian setiap kita melakukan sesuatu atau kita akan melangkah ke tempat di mana kita akan melakukan kegiatan, kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan bisa dilindungi oleh Allah. Kita selalu harus melibatkan Allah di setiap kegiatan, termasuk belajar, ya, ingat ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang tidak masuk hari ini. Semuanya masuk. Semuanya masuk ya. Oke, kalian bisa lihat di layar. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang prosedur. Prosedur. Ada yang pernah mendengar kata prosedur? Tidak pernah? Ya. Oke. Nanti Bu Guru jelaskan ya, sembari kita akan mengerjakan banyak hal tentang teks prosedur supaya kalian paham. Kita lihat dulu di sini. Mengidentifikasi teks prosedur itu yang akan kita lakukan nanti. Jadi nanti Bu Guru akan memberikan kalian tontonan ada 3 video. Nanti kalian analisis apa yang harus dianalisis. Nanti ada ciri-cirinya apa, ciri-ciri teks prosedur itu, kemudian manfaatnya, kemudian dari 3 video itu apa yang kalian dapatkan, ya, baru kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata teks prosedur itu seperti ini. Paham ya? Paham. Kita lanjut menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, nanti ada kegiatan kita membagikan lembar kerja, kalian akan mengisinya dan salah satunya adalah menyimpulkan itu dari 3 video yang kita tonton nanti, apa yang kalian lihat, kemudian apa yang kalian tangkap, baru kalian tulis, ya. Nanti dikerjakan secara kelompok, jangan khawatir. Jadi kalian bisa berdiskusi. Baik, di situ ini ada 2 KD. Berarti ada indikator yang harus kita capai. Apa tujuan kita hari ini? Yaitu menentukan ciri umum teks prosedur. Dari teks-teks sebelumnya atau teks yang sudah kita pelajari, apa sih bedanya dengan teks prosedur? Misal, teks apa sih yang pernah kalian pelajari?
Deskripsi, apalagi? Cerita-cerita itu. Fantasi. Nah, itu kan beda-beda. Nah, sekarang ini teks prosedur apa sih bedanya? Itu yang mau kita cari. Selanjutnya, nah, mendaftar tujuan teks prosedur. Manfaatnya apa sih Bu Guru? Kita belajar teks mulu. Dari awal teks deskripsi, teks narasi, sekarang teks prosedur. Setiap yang kita pelajari itu ada manfaatnya. So, kalau teks prosedur apa Bu Guru? Nah, di kehidupan sehari-hari kalian melihat kalian memasak, itu ada langkahnya. Kalau salah langkahnya, bisa jadi masakannya tidak enak atau bahkan gagal. Nah, itu manfaat dari teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian yang ketiga, ada menyimpulkan isi teks prosedur. Ya, nanti dari ketiga itu apa yang kalian dapatkan, kemudian apa yang kalian tangkap, tulis dalam setelah kalian mendiskusikannya. Ya, nanti ada lembaran yang dulu bagikan. Nah, ini manfaatnya. Ya, manfaat secara umum adalah mendapatkan informasi, cara melakukan, membuat atau memainkan sesuatu. Ya, itu yang akan kalian dapatkan nanti setelah kalian bisa menganalisis teks prosedur. Kedua, apa? Coba baca. Mendorong Nah, apa kira-kira itu Bu Guru? Kalau kita bisa berkreasi dengan mempelajari teks prosedur sudah pasti. Kalau kalian mau membuat kapal-kapalan kemudian kalian cari di internet cara membuatnya, kan origami banyak ya. Bu Guru saya mau menghias kelas, tapi tidak tahu mau hias kelasnya pakai apa. Cara membuat, ya. Ada kupu-kupu, cara membuat kupu-kupu. Nah, itu maksudnya kemudian kita menghasilkan sesuatu. Ya, dari situ kita hafal gampang nih. Ya, kalau bahasa kalian himpil katanya. Ya. Ketiga, apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkahnya. Artinya di sana maksudnya adalah menghindari kegagalan. Kalau kalian melakukan sesuatu, bisa nih saya lakukan nih, ketika dicoba ternyata gagal atau tidak bisa. Itu kemudian fungsi dari teks prosedur. Kalian kalau sudah melihat cara-caranya atau menonton bagaimana membuatnya, kemudian kalian aplikasikan, barulah ya ketika kalian mengikuti langkah-langkahnya, sedikit sekali kita akan mendapatkan kesalahan, justru akan berhasil. Benar. Nah, sebelum Bu Guru jelaskan di sini apa yang akan kita lakukan, nanti Bu Guru bagikan RKPD ya, lembar kerja. Ya, dalam lembar kerja akan kalian isi, kerjakan secara kelompok. Tapi sebelumnya kita akan menonton satu video. loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Yummy. Wah, donat lezat ini
potongan keju, cetakan donat, dan 4 sendok makan tepung roti. Cara membuatnya, masukkan mie ke dalam air mendidih. Masak hingga matang. Angkat, lalu sisihkan. Kemudian, masukkan mie ke dalam cetakan donat. Lalu, kukus mie selama 15 menit. Keluarkan mie dari cetakan. Berarti orang. Sebelum kita lanjut belajar, masih semangat? Masih. Kita boleh permainan? Boleh. Tepuk siap? Kalian masih ingat? Masih. Baik, kita mulai tepuk siap supaya kalian lebih semangat. Tepuk siap! Siap. Hebat. Semangat. Luar biasa suaranya, memang kelas ini the best. Nah, Bu Guru bagikan, sebelum Bu Guru bagikan AKPD-nya, oh ini sudah berkelompok ya. Ini Bu Guru tentukan kelompok 1, 2, 3 sampai 5. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Bu Guru bagikan. Ibu Guru jelaskan cara mengerjakannya ya. Siapkan bolpennya, siapkan alat tulisnya. Bisa. Nah, kalian sudah pegang angkat LKPD-nya mana? Ini. Nah, sekarang lihat di depan. Kalian di sini akan mengisi berapa kolom dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama, apa isi dari masing-masing video tersebut? Kalian isi di sebelah sini. Video pertama, tadi yang sudah kita tonton. Video kedua, kemudian video ketiga yang akan kita tonton juga. Yang ketiga. Kemudian, apa saja perbedaan dari masing-masing video? Kalian tulis 1, 2, 3. Tidak perlu ditulis di masing-masing video, hanya kemudian kalian tulis secara umum, ya. Kemudian ketiga, apa saja ciri tes prosedur itu dari 3 video yang kalian tonton? Apa ciri-cirinya? Oleh kalian bisa hanya menemukan 3 saja cirinya, boleh. Saya temukan 10 cirinya, boleh. Tulis, ya. Kemudian apa saja tujuan dari tes prosedur itu? Nah, yang di awal Bu Guru sebutkan tadi, ya. Kemudian terakhir, coba kalian simpulkan, ya, simpulkan
isi dari tes prosedur yang telah kalian saksikan nanti 2 video berikutnya ya. Ada pertanyaan untuk mengerjakan ini? Atau sudah paham semuanya? Paham ya? Nanti tanyakan saja kalau kalian memang kesulitan mengerjakannya. Baik, silakan kalian bisa kerjakan. Bu Guru akan putarkan video kedua. Perhatikan ya, supaya kalian bisa Sering mengerjakan. menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Ya, ini video kedua ya. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Dengan ini mengingat-ingat. Tadi yang pertama cara menggunakan masker. cara membuat donat dari bahan ini. Yang kedua tadi apa? Cara Cara menggunakan masker dengan benar. Yang ini yang ketiga. Assalamualaikum Sobat Mobi, selamat datang di Bali. Ya Sobat Mobi, sebagai manusia tentu kita seringkali belanja akan menjadi bagian dari diri Anda. Bila kini Anda terjadi pada malas, sebaiknya jangan terlalu lama kedua dalam rasa malas tersebut. Khawatirnya justru membuat Anda makin tidak produktif dan tak bisa memanfaatkan hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu, bagaimana mengatasinya? Nah, berikut ini ada 5 cara ampuh untuk mengatasi rasa malas. Tapi sebelumnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan klik tombol like dan subscribe di bawah, serta link media sosial kami di @mobi.id. Tips nomor 1, tidak mudah sesuatu. Ya, ini paling sering kita lakukan satu ya. Anda menjadi seorang pemalas. Misalnya ketika melakukan pekerjaan, Anda tidak akan cenderung melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Jangan ditunda-tunda. Salah satu contohnya ketika kita bangun di pagi hari, apakah Anda memilih untuk bangun atau tidur lagi Sobat Mobi? Nah, rata-rata kebanyakan orang mungkin lebih memilih untuk kembali tidur dan menunda alarm sampai batas waktu. Padahal, membuat kita muncul dan menggali setelah kita melakukan hal yang kecil tersebut. Misalnya, kita memilih untuk tidak mematikan alarm, bangun, lalu pergi mandi, kemudian beraktivitas. Begitu pula dengan rencana-rencana di hidup Anda. Ketika kita sudah memulai sebuah langkah kecil, otomatis langkah berikutnya menuju hal besar akan mengalir menjadi rutinitas. Apa saja di kemudian hari, ketika Anda sudah sukses, Anda akan menyadari bahwa banyak sekali langkah yang sudah Anda tempuh. Tips nomor 2, membuat target. Untuk menghilangkan rasa malas, Sobat Mobi juga harus membuat target atau goals yang jelas. Misalnya, tahun ini Anda punya target ingin membeli motor. Nah, kalau begitu Anda berarti harus membuat resolusi dan akan cenderung mati-matian untuk bisa memiliki motor. Dengan kata lain, jika Anda punya target, itu berarti Anda sudah dirasa. Contoh mudah lainnya, misalnya besok Anda ingin bangun pagi, hanya harus keluar kota. Padahal biasanya Anda bangun siang. Tapi jika ada keinginan itu, maka secara otomatis Anda sudah setting target dengan jelas. Dengan begitu, secara tidak langsung Anda memberikan sebuah pesan ke dalam otak bahwa besok harus bangun pagi. Tips nomor 3, membuat punishment. Selain menetapkan target, Sobat Mobi juga bisa membuat punishment hukuman. Hal ini dilakukan sebagai Atau denda untuk kalian, misalnya melanggar aturan diri kalian sendiri, kalian sedang buat aturan terus kalian langgar,
misal saya sudah men-setting alarm jam 5 bangun, ternyata kalian tidur lagi. Nah itu kalian harus buat punishment untuk diri kalian sendiri loh ya. hal-hal dan Anda sekali. Misalnya saja, Anda malas berjalan juga, maka Anda harus Ringan daripada kurang dilakukan ya. semangat, Jadi jangan malas. atau terhindar dari pikiran negatif. Untuk itu, usahakan selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga setiap pagi. Tak perlu melakukan olahraga yang kurang tenaga, Anda cukup melakukan jogging di pagi hari sampai 15 menit saja sudah cukup. Lebih dari itu tentu akan lebih baik. Jadi jika Anda ingin menghilangkan rasa malas, maka dianjurkan mulailah menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Salam. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video kami, serta kami juga untuk memberikan video berikut untuk Anda tonton. Tadi tentang apa? Cara mengatasi malas. Mengatasi rasa malas. Rasa malas. Nah itu juga salah satunya bisa bermanfaat untuk kalian. Yang pertama apa yang dilakukan tadi? Oh, tidak menunda. Tidak menunda pekerjaan. Yang biasa kalian tunda itu tugas, guru tahu. Kedua apa? Membuat target. Semester ini saya harus mengukur besar, boleh. Ya tidak harus capai ranking 1. Tidak mesti. Ya sesuai kemampuan kalian. Kalian yang mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Target berikutnya apa? Saya harus bisa ini dan itu. Ya yang positif. Jangan kemudian kalian targetkan bisa jungkir balik di sana di lapangan. Ya, jangan. Oke, dari 3 itu sudah kalian perhatikan apa saja di sana dari video 1, video 2, dan video 3. Silahkan kalian kerjakan. Bu Guru berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. 15 menit nanti kita koreksi bersama-sama. Jangan lupa tulis identitas kalian di itu ya, di lembarnya, kelas berapa, kemudian anggota kelompok kalian siapa saja, yang ditulis nama lengkapnya ya, nama lengkapnya. Ini caranya yang dijawabnya 1, 2, 3, 4. Ya. Apa? Itu yang pertama dahulu dikerjakan.
Jangan sih kalian ikuti tali ukur ini. Langkah-langkah dalam Jadi, nah sekarang kelompok satu berikan lembar kerjanya ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4 dan kelompok 5. Ditukar. Ini kelompok kelompok 5 ini ya? Kelompok 5 ke kelompok 1. Kelompok 4 ke kelompok 5. Ini dengarkan kelompok 1, tugasnya kelompok 1 ke kelompok 2, tugasnya kelompok 2 ke kelompok 3, tugasnya kelompok 3 ke kelompok 4, tugasnya kelompok 4 ke kelompok 5. 5 plus 1. Ayo. Sudah dipegang dari tangannya. Sudah? Nah, sebelum kita koleksi bersama-sama, kalian lihat dulu di depan. Apa itu teks prosedur dari yang kalian kerjakan tadi? Kira-kira apa? Berisi langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Kalimat larangan, kalimat Ya, apa lagi? Kalimat Ya. Ada lagi? Kalimat perintah, kalimat larangan, konjungsi, kalimat saran, Teks yang berisi cara membuat apa? Menjadikan boleh, menggunakan atau memainkan sesuatu. guru apa boleh kita di sini bahasanya mengatasi boleh ya, karena di sana ada pasti langkah-langkah ya. Jadi kalau jawaban teman kalian ada di antara ini, jadi benarkan ya. ada kita buku. Nah, ini ciri teks prosedur. Nanti kalau ada 5 disebutkan nanti di sana, berarti nilainya poinnya itu 25. Nanti Bu Guru jelaskan cara memberikan poinnya ya. Nah, ini ada ciri-cirinya, ada berisi langkah-langkah. Itu ciri khas dari teks prosedur. Ada langkah-langkahnya. Itu juga bedanya dengan teks-teks yang lain. Kedua, kalimat perintah. Ketiga, kalimat saran. Keempat, larangan. Kelima, ada fungsi. Nanti ini termasuk tujuan yang kalian tulis. Memberikan informasi kepada siapa? Seseorang untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat atau mengatasi atau menggunakan sesuatu. Kedua, mendorong kreativitas. Yang di awal manfaat yang Bu Guru jelaskan di awal. Nah, kalau kemudian di nomor 1 itu teman kalian menyebutkan ada kata cara membuat, itu kalian benarkan. Poinnya 25. Tuliskan di sebelah pertanyaannya. Tuliskan 25. Kalau benar kita koreksi punya temannya. Kalau ada kata cara membuat saja itu sudah benar. Berikan angka 25. Apa? Nah kan kamu tahu tuh saya. 20 masuk. Ini di samping pertanyaannya. 20.
Sudah? Sudah nomor 1? Pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaan selanjutnya? Apa saja perbedaan dari Perbedaan. Ada 3. Kalau tiga-tiganya ditulis, berikan 25. Kalau hanya 2 ditulis, kasih 20. Kalau hanya 1, berarti 15. Tulis, ya tulis skornya di samping pertanyaannya itu. Berikan. Berapa yang ditulis? Teman kalian. Nanti tergantung. Jumlah kan semuanya itu berapa? Belum. Yang kurang ya. Yang itu dulu. Ya. Nah, itu. Sudah? Kita kesimpulan. Yang terakhir, ini skornya berbeda ya. Kesimpulan ini skornya berbeda. Baik. Kalau teman kalian kemudian menjelaskan sesuai konteks itu maksudnya yang kita bahas, yaitu tes prosedur, berikan nilai 10, ini nilai awalnya. Menjelaskan secara runut itu beruntun atau sesuai urutan, jangan kebolak-balik kalimatnya. Ya, kalau dia menuliskan lebih guru, ini susah sekali dimengerti kalimatnya. 5 poin, jangan kasih 10. Ya, hanya 5. Kemudian menggunakan kaidah EYD itu, kalau kalimat kalian di awal menulis kalimat di awal menggunakan huruf kapital, itu sudah sesuai EYD, titik komanya kalian bisa baca atau tidak, kemudian tulisan teman kalian itu masuk. Berikan nilai 10. Kalau kiranya kalian tidak bisa membacanya, berikan nilai kurang dari 10. Bukan apakah ya? Paham? Nah, sekarang kalau sudah dinilai, jumlahkan di simpulan itu, dipisah ya. Nilai yang tadi dengan nilai simpulan dipisah ya. Dan ya nanti guru ngoreksi lagi. Hei, halo. Hai. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa? Tentang tes prosedur. Tentang tes prosedur. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari belajar tes prosedur? Bisa tahu cara-cara membuat Bisa berkreasi. Apalagi? bahan. Bisa membuat apa? Makanan apa tadi? Donat dari mie. Boleh. Terus apa yang menarik dari kita belajar tes prosedur? Markah. Apa kira-kira yang menarik dari kita belajar tes prosedur? Tadi manfaatnya apa? Bisa Berkreasi, kemudian terus mendapat informasi mengenai cara membuat atau melakukan atau juga memainkan sesuatu. Bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu guru yang bertanya. Boleh. Bagaimana cara kalian membedakan 3 video tadi? Dengan cara melihat. Beda. Benar sekali. Dari videonya sudah beda. Ada yang membuat, ada yang mengatasi, ada juga yang menggunakan.
Jadi itu yang kita dapatkan hari ini. Semoga selanjutnya kalian bisa belajar terlebih dahulu karena materi kita berikutnya adalah struktur teks prosedur. Kenapa kita belajar struktur? Karena kita akan nanti mencoba menulis, menulis teks prosedur dengan apa yang kita alami sendiri. Nanti kalian membuat produk, ya, membuat produk. Entah itu apa nanti kita. Nah, dari apa yang Bu Guru lihat, kalian sudah bisa, ya, bisa mengerjakan lembar kerja ini dengan cukup baik. Ada yang juga yang hampir sempurna nilainya, dan itu Bu Guru apresiasi sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bu Guru harapkan berikutnya juga kalian tetap semangat, ya, dan jangan sampai absen. Harus tetap masuk karena sebentar lagi kalian kelas 8. Benar, ini semester 1 kalian sedang melaksanakan ujian. Baik, mari untuk menutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Tutup pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi